Nah, kemudian pada jam 12 berbeda terbalik dengan jam 9 tadi. Pada jam 12 rupanya harga bullish, kuat bullish. Jadi dengan analisa kecanggihan, masih kita melihat secara manual, jadi kita bisa lebih aware, kita lebih sigap terhadap gerakan harga itu tanpa harus menunggu analisa. Jadi ini namanya price action, aksi harga. Jadi kita lebih cepat daripada indikator-indikator misal Bollinger Band kayak ini, kita bisa lebih cepat karena Bollinger Band ini kan hanya sekedar indikator aja, dia menghitung apa yang sudah terjadi kan, sedangkan dia tidak bisa dia tidak bisa punya pikiran indikator macam Bollinger Band ini atau Ichimoku kayak gini, dia cuma sekedar indikator aja, dia hanya matematika yang menghitung kejadian yang sudah terjadi, jadi dia akan tercenderung lagging, maksudnya lambat gitu. Sedangkan kita kan bisa melihat atau berita-berita, kita menunggu berita, dia akan lama. Jadi kita bisa menangkap dengan cepat semua pergerakan itu dengan manual. Makanya saya juga walaupun senang mengamati robot-robot trading, cuma saya nggak percaya sih, karena ya sekedar robot aja. Kalau memang bisa ada manusia yang menulis rumus pemrograman seperti ini, ya hebat sekali dia. Nah, jadi bila kita tarik pun, kan dia sudah terbentuk, kan ada manipulasi di bawah jam 9, terus padahal pas jam 12 dia strong kuat beli kan, dengan menembus harga 2377 kemarin dari Fibo. Walaupun harga tidak sampai di 0,5, tapi kita bisa melihat dia ada kekuatan beli. Tentu kita akan berubah pikiran bila mana harga yang di sini, harga ini dia membuat kaki baru, kaki bearish baru, jadi tentu kita akan berubah pikiran. Tidak akan jadi membeli, namun kita akan mengamati lagi pergerakan harga. Nah, namun di sini dia menunjukkan data yang real bahwa harga kuat menembus 2339 pada jam 12, kemudian dia hanya membuat turun koreksi dan menembus ke atas. Dan sesuai dengan analisa, yaitu ada Bollinger Band, ada pita atas Bollinger Band di sini. Bisa kita lihatkan seperti ini. Dan bisa kita lihat juga apa konfirmasi dari Bollinger Band, maksudnya ini kan sinyal, ini harga kuat beli ini cuma sinyal doang, harga menembus garis putih yaitu di 2337 itu hanya sekedar sinyal, tetapi dia bukanlah sebuah titik masuk. Nah, titik masuk itu di mana? Itu kita tunggu koreksinya dulu sebagai konfirmasi. Atau kita mau lebih aman lagi atau konservatif, tentu kita menunggu di mana harga melewati pita tengah Bollinger Band ini, pita tengah, baru kita entry. Cuma mungkin akan agak telat apabila kita sedikit agresif. Bila kita bersikap agresif, kita melihat ada sinyal jual, sinyal beli, kita melihat sudah habis nih tren koreksinya, langsung kita beli di situ. Nah, itu kita akan lebih agresif sedikit dan lebih cepat. Maksudnya kita akan punya keuntungan kecepatan. Dua-duanya tidak masalah, apakah kita agresif, apakah kita konservatif, menunggu
hingga menunggu kita tengah Bollinger Band di break dulu. Itu dua pilihan ada kebaikannya, ada keburukannya juga. Nah, itu kita tengah Bollinger Band. Cuma saran saya kita hentikan aja kalau memang tidak ada hasil sampai jam 6 tadi. Karena ini udah kondisi banyak sekali berita. Sebentar ini menutupi layar saya dari sana. Iya, cuma bisa 2 aja. Tidak, karena kan kita menghindari terlalu banyak sih. Karena saya juga sudah mengalami masa-masa itu, saya ingin indikator full gitu. Justru membuat ada 2 poin sih kalau bisa kita terlalu banyak menggunakan indikator, ada 2 poin. Satu, yaitu terlalu banyak distorsi lagi. Kita justru inginkan menghilangkan distorsi dengan analisa itu. Tujuannya kan. Kedua, kita akan menjadi terlambat masuk karena nunggu indikator ini, nunggu indikator itu. Lebih baik satu aja kita pakai atau 2 lah. Bisa Ichimoku ini kan. Atau ya minimal Bollinger Band aja, kan udah cukup itu. Kita tambahin dengan price action itu, dengan pola price action, pola Quasimodo. Konsep di mana dia membuat kaki baru apa enggak gitu loh. Kalau misalnya dia membuat kaki baru gini, kita kan nggak masuk kan. Karena ini kan kuat jual kan. Nah, tapi kalau dengan ini, dengan pola Quasimodo seperti ini, tentu kita akan masuk. Karena di sini dia menunjukkan kuat beli, karena dia sudah ngejebol ini, naik, kemudian kita tunggu koreksinya. Koreksinya itu kita tunggu sampai di berapa persen Fibonacci gitu. Kalau memang mau ada tambahan indikator, Fibonacci aja. Ini Ichimoku ini di 1 jam. Dan usahakan itu time frame itu harus gede gitu loh. Jangan time frame 4 jam atau 1 jam gitu untuk melihat semuanya. Karena di bawah itu sudah terlalu banyak distorsi, membuat pemikiran kita terlalu bias, kacau jadinya. Dulu kan ada istilahnya kan scalping gitu, scalping cepat kan. 10 menit sudah dapat duit, saya udah nyoba 1 menit, di 5 menit, maksudnya perspektif time frame 5 menit, 15 menit, 1 menit saya sudah coba. Membuat kita kacau, terlalu banyak distorsi gitu di sana. Kemudian kita menggunakan ini aja, time frame besar untuk melihat itu. Nah, kemudian sebaiknya kan saya bilang sebenarnya kita akhiri aja tradingnya di jam 6 itu kan, jam 5, jam 6 kan. Dimana kan jelas sudah mencapai target, mendekati lah. Kita nggak bisa bilang dia akan benar-benar sampai target ini, tidak bisa. Karena kita bukan penggerak pasar. Namun kita bila dia sudah mendekati cukup lah. Maksudnya itu kita hari itu. Nah, kenapa? Karena berita ini dia naik turun, tidak bisa kita pastikan bagaimana. Coba kita melihat ke berita ya, karena bagaimana ya kondisi beritanya. Masuk ke ini. Seperti biasa, kelihatan Forex Factory. Nah, kita ke ini kan, ke hari ini. Jumat. Hari Jumat ke Forex Factory kita lihat
yang itu apa, folder merah tuh. Ini juga ada. Kita lihat kan ini juga ada folder sedang, medium, beritanya memiliki efek medium. Yang apa? Orange itu. Kita lihat kan di sini. Dia berita ini memberi efek yang lumayan, maksudnya memberi efek yang bagus untuk dolar karena dia hijau kan. Pada jam 7.30 tadi. Memberi efek yang bagus pada dolar. Oke, bagus. Tapi pada kenyataannya coba kita lihat. Bila dolar korelasinya, analisa korelasinya, bila dolar naik, bagus hijau dolar, berarti emas apa? Yang kita, nah iya. Nah kita lihat sini tidak terjadi kan? Jadi terlalu banyak distorsi bila sudah berita-berita itu. Nah kita kembali lagi ke Forex Factory. Nah ini saat ini bila memang kita mau menargetkan, bila kita pindah ke time frame 4 jam, bila kita mau menargetkan ini tengah Bollinger Band ini 4 jam, ini di 4 jam, ini 4 jam, emas 4 jam. Bila kita memang mau menargetkan tengah ini kan bawah Bollinger Band, ini tengah Bollinger Band. Bila memang kita lihat mau menargetkan itu sudah konfirmasi yang bagus. Tadi di 1 jam, kita lihat 1 jam karena harga sudah selesai dari koreksinya. Cuma tentu kita berhati-hati karena ini udah mendekati penutupan pasar kan. Yang mana aktivitas sudah mulai berkurang. Coba lihat di sini kan. Sinyal tadi siang memberikan sinyal beli kuat kan. Kemudian koreksi. Ya, ini koreksi bagus. Walaupun pendek tapi memang dia target kena ke target tadi sebelum jam 5. Jam 5, jam 6 sudah kena target, terus koreksi lagi. Koreksi sampai di harga 2336, terus kayaknya dia mau bullish lagi, walaupun realnya tidak. Nah, cuma kita hati-hati nih, apa yang akan terjadi jam. Kita kembali ke kalender Forex Factory. Kita lihat apa yang terjadi nanti jam 9 ada folder merah. Yang mana folder merah itu efeknya, impact-nya itu besar ke mata uang gitu. Padahal kita lihat kan kemarin juga ini pada hari Kamis di jam 1 malam waktu Jakarta, kebijakan ini Presiden FOMC hasil meetingnya dia memberikan ini hasil meeting, hasil rapat yang mengisyaratkan USD itu naik. Bisa kita lihat juga kan di sini. Tapi itu tidak terbukti pada hari ini. Buktinya emas bergerak terbalik. Memang iya kemarin pada Kamis emas turun. Emas turun. Tapi tidak pada hari ini, tidak ada efek. Padahal kan ini penting. Jadi pentingnya juga kita membaca berita juga karena harus bisa. Jangan terpengaruh juga sama ini. Jadi usahakan analisanya sebelum ini karena harga akan melebar pada saat ada berita itu dan tidak pasti kemana dia. Harus dinantikan 30 menit lagi akan ada berita dengan efek besar. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Karena ini
kita ini jadi indeks itu, indeks konsumen-konsumen yang sudah pernah disurvei. Jadi dari perusahaan Michigan, karena mereka kan pusat forex ini kan ada di Michigan. Kita lihat bagaimana struktur yang dibentuk saat itu. Nah ini kan benar yang saya bilang tadi kan, bisa kita mulai cuma karena tinggal 7 jam, 6 jam lagi pasar akan loyo dan sudah mau tutup sih, jadi lumayan berbahaya. Tapi bila kita ambil dari bawah sini tadi siang tentu sangat bagus. Bila kita entry-nya di sini dan stop loss-nya juga sangat kecil. Stop loss-nya bisa kita letakkan di sini, 2 candlestick di bawahnya, atau 1 candlestick di bawah itu. Cuma kalau 1 candlestick di bawah itu, enggak. Terlalu beresiko. Kena kejilat oleh harga. Kena manipulasi harga. Gitu dia. Setelah kemarin dia membuat tren, jadi tren yang tampak kemarin di sini di 1 jam adalah tren, karena dia harganya menjauh dari pita tengah. Iya. Nah, namun hari ini berbeda lagi trennya merayap, trennya menyeberang, tren menyeberang. Kita lihat juga di Ichimoku. Nah, kita matikan yang Bollinger Band ini, kita hapus Fibonacci. Ini Fibonacci ini termasuk indikator juga. Cuma memang dia harus ada basic yang kuat untuk menggunakan Fibonacci ini. Sudah saya ajarkan kan, ujung mana ditarik untuk membaca koreksinya itu masuknya koreksi harga, tren koreksi harga. Cuma kayaknya ini Ichimoku terlalu lambat untuk kita membaca, karena bila kita membaca persilangan dari antara ini Kijun Sen, nama depan Kijun Sen, Tenkan Sen ini, kita menunggu dia bersilang dulu, maka akan sangat lama. Kita bisa dengan pembacaan struktur lagi, analisa struktur itu misalnya. Bullish kuat, beli kuat, analisa sinyal beli kuat, tunggu koreksinya sejauh mana, dengan menarik Fibonacci dari atas ke bawah, nah, baru masuk itu lebih bagus itu price action namanya. Jadi agak lambat dan tentu bisa kita targetkan kalau untuk Ichimoku sudah tepat, Ichimoku sudah memberikan gambaran, bahkan ada bahwa akan ada sideway nanti di kisaran-kisaran ini. Memang agak klasik semua sih indikator kita ini, cuma bagus indikator ini terpakai. Karena indikator ini sudah hampir 100, mau banyak belum nyampe. Sudah 50 tahun kayaknya diciptakan indikator ini. Kalau Bollinger Band baru. Yang lebih tua ini Ichimoku ini indikator yang tua nih. Lebih dahulu sebelum Bollinger Band ini. Karena kalau yang Bollinger Band ini agak modern dia. Ciptakan tahun berapa, 70 atau 80 dan orangnya masih hidup sih. Kalau yang Ichimoku ini sudah enggak.
orangnya udah wafat, tewas. Iya, yang ini adalah wartawan, ya. Jurnalis yang menciptakan Cimoku. Bollinger Band ini memang orang ekonomi dan masih hidup ya. Bollinger namanya, Pak Bollinger. Ini Cimoku sana. Nampak kan dari Cimoku dia nge-break ini apa? Yang Tenkan-sen tadi pagi di jam 11 nge-break karena mereka tidak menjauh dari Tenkan-sen, tidak menjauh dari garis biru ini naik ke atas. Banyak sekali sih indikator kalau mau cari-cari, cuma takutnya akan biasnya akan semakin kacau. Nah, bisa kita lihat Ethereum ini dia belum memberikan, sudah ada sinyal jual, cuma kita belum tahu sampai di mana apa koreksinya. Koreksinya nggak tahu sampai di mana. Ya, bahayanya kripto di situ. Kadang dia kalau kripto, walaupun ini sudah memberikan sinyal jual, tapi koreksinya itu loh yang berbahaya, nggak tahu sampai di mana, bisa sampai sini. Terus diwaspadai sih kalau kripto. Kalau sejauh ini ada yang ingin ditanya? Bacaan berita. Siapa mana? Yang gold tadi, Mas. Contohnya, iya. Oh, bisa terlambat. Agak konservatif gitu lah. Agak konservatif. Maksudnya, kita ingin melihat, maksudnya benar-benar melihat, misalnya apa benar-benar harga naik ya dari tengahnya kita itu karena takut atau apa kan? Karena kita juga ingin pasang stop loss di bawah kita kan? Entry-nya misal di sini. Kan tadi saya contohkan kan entry-nya di sini kan? Sebelum terjadi konfirmasi. Nah, misalnya kita terlambat. Nah, kita lihat dulu. Ada nggak target di time frame itu di atas? Nah, itu. Kalau melihat kita pakai indikator Bollinger Band, kemudian kita perspektif kita naikkan ke 4H, itu time frame 4 jam. Ada nggak target di atas ini? Kira-kira target yang akan dituju harga? Ada, iya. Tengah Bollinger Band ini kan? Bisa. Cuma ada faktor-faktor lain, saya bilang kan tadi ada berita, maksudnya terus ini sudah malam gitu loh. Itu kan harus dipertimbangkan juga. Kalau misalnya lagi rame-ramenya nggak apa-apa. Bisa aja. Kalau memang biasa. Cuma kan ada beberapa faktor. Cuma kalau memang ini kan 4 jam, tentu dia akan bergerak lambat. Kalau biar lebih cepat, lihat target, ada nggak target di 1 jam gitu. Biar lebih cepat aja. Biar lebih cepat. Nah, kemudian di sini kan sudah
zona melambat karena harga pasar sudah mau tutup besok hari subuh. Terus di sini akan ada berita. Nah itu faktor-faktor seperti itu harus dilihat juga sih kalau memang kita mau masuk telat gitu. Tapi kan ada kondisi yang di mana telat yang pernah saya contohkan kan kalau nggak salah di mana di sini ya. Di sini kayaknya kalau nggak salah saya contohkan saya pernah telat itu masuk di sini. Jadi saya masuknya pas di sini karena saya baru sempat buka itu apa? Buka komputer. Jadi telat masuk di sini. Kalau nggak salah saya contohkan itu. Gitu. Namun kan apa kita sudah ada nggak apa kekuatan di situ untuk buy? Sudah masuk zona itu nggak? Masuk kan? Zona apa? Jual kan? Udah masuk kan ya? Dan lihat ada nggak target di itu aja dulu. Kalau memang ada target yang jauh, oke masuk aja. Tapi kalau kita lihat targetnya dengan menggunakan Bollinger Band ini dekat, ya jangan coba-coba karena pasti akan sideways gitu. Bisa begini kan, kita baru mau masuk tapi sudah mengecil targetnya. Ini. Ini harga ini. Nah, kita baru masuk sini yang udah ini sudah mengecil. Solusinya ya itu naikkan time frame, naikkan apa? Time frame bila kita melihat itu. Cuma kondisi yang ideal itu yang bagus ya begini. Ada target yang besar. Jadi harga bergerak. Harga kehilangan kakinya. Dia punya kaki bearish. Nah, ini. Ini. Di sini harga sudah kehilangan kaki dia, dan dia membuat apa? Harga tertinggi baru. Di sini Fibonacci. Nah, namun kondisi ini harus dilihat juga sih kapan jam masuk, apakah udah malam, maksudnya. Kan partisipasi pasar kan butuh untuk harga bergerak kan. Kalau sunyi kan lambat juga transaksi kan, kalau sunyi. Orang nggak ini, lambat harganya. Kayak gini tadi, dari jam 4 sampai jam 12 siang cuma sebesar ini pergerakannya. Sunyi karena mungkin libur sudah mau penutupan gitu. Yang transaksi dikit. Jadi cuma sebesar ini aja pergerakan dari 2237 sampai 327. Cuma sebesar 10 pips pergerakannya. 10 pips yang dihitung sini. 9 pips itu pergerakan harga. Itu kan dari sini. Ini kan harga kan bergerak dari 2337. Maksud saya itu. Kemudian harga terendah 227.
Nah ini harga hanya bergerak di 10 pips, kan kecil itu kalau menurut emas, pergerakan emas itu kecil cuma. Jadi harga hanya, maksudnya sideway gitu loh, sideway di dua harga ini 2337 sama 2327. Si harga naik turun pingpong kayak gitu loh. Dan menurut kita kecil harga pergerakan segini. Pergerakan ini kecil karena emas itu salah satu transaksi terbesar di dunia. Jadi dia biasanya besar pergerakannya kayak gini-gini. Nih, shoot. Makanya banyak yang takut untuk masuk situ. Karena pergerakannya ganas ya. Situ. Ini sudah lumayan sih untuk menggambarkan struktur indikator Bollinger Band. Pokoknya ingat aja di mana ada zona aman sel nih. Zona aman sel kan di sini. Jadi kalaupun telat nggak apa-apa. Ya, cuma kita mesti lihat targetnya ada di mana sih targetnya gitu. Ada nggak target dekat-dekat itu? Dan target itu kira-kira berapa jam lagi nyampe ke target itu? Maksudnya di pasarannya atau pasar kiraannya gitu. Kan 2337, terus harga di break di 2339 itu maksud saya loh. Terjadi jebol harga. Ini maksudnya. Ini menunjukkan harga bullish kuat kan? Beli kuat kan? Sinyal beli kuat. Kemudian harga melakukan koreksi turun ke 2,36. Nah, di sini kita sudah, kalau memang kita berbicara secara agresif, bisa kita beli. Cuma sebaiknya akan lebih baik bila ada keterangan bahwa memang harga mau melintasi tengah Bollinger Band ini, kita tengah ini. Ini kan saya tunjukkan sebelum dia melintas dengan analisa Quasimodo, yang mana saya melihat tidak ada kaki baru di sini, tidak ada koreksi yang jauh, tidak ada kaki baru. Kakinya cuma sampai, koreksi harga cuma sampai di 2336. Nah, itu bisa sudah konfirmasi yang bagus, sudah berbicara secara agresif. Namun kita secara konservatif ya, sebaiknya menunggu. Itu kalau misalnya bicara idealnya, yang ideal bagaimana? Yang ideal itu pita Bollinger Band itu. Yang ideal adalah pita Bollinger Band melebar, terus ini, pita tengahnya begini. Ini ngikut gitu. Dan harga sangat agresif besar. Harga melintas tengah kita, terus naik ke atas. Itu targetnya bisa dilihat 1 jam atau 4 jam, target atas ini. Target harga kemana. Cuma kalau misal kita berbicara, kita mau cepat, maksudnya kita ingin lama-lama, kita baiknya mencari target di 1 jam. Tapi memang sama aja dia 4 jam, 1 jam, sama. Cuma 4 jam memang dia akan bergerak agak lama. 4 jam, cuma hasilnya akan lebih jauh. Ada lagi pertanyaan?
Tidak ada kepastian itu. Kali kan ini udah ada disediain oleh ini trading view ini bulat-bulat ini di bawah. Cuma nggak lengkap biasa trading view. Nah, misalnya ini kan dia di baut ini, tampilkan, klik baut kanan bawah, ke setting, di event ini, pastikan kita ini, klik session graph, karena untuk melihat apa pembukaan harga hari ini. Nah ini economic event ini. Dan pastikan, kalau ini kan cuma event masa depan, jadi event masa lalu nggak ditampilkan. Nggak ada. Kalau mau lihat ya dari sini. Menunggu. Kita menunggu. Lihat itu hijau atau merah gitu loh. Apa? Iya. Kan bisa kita lihat penjelasan di sini kan. Open detail ini loh. Kebaca nggak open detail di situ? Nah, klik aja situ. Nah, ini. Visual effect, kita masuk ke bagian menu efek ini. Nah, tertulis itu aktual, berita kenyataan realita lebih besar daripada perkiraan, maka itu akan membuat harga dolar naik. Bagus untuk mata uang. Si harga dolarnya yang naik. Nah, ini kita lihat kan kenyataannya rendah. Sedangkan di perkiraan dibilang 677.000 penjualan rumah baru. Kan ini berita penjualan rumah baru, 677. Padahal aktualnya, secara aktual, secara realita, jangan bandingkan yang kemarin, yang masa lalu. Bandingkan antara perkiraan para ekonom sama perkiraan realita. Realita apa penjualan rumah baru cuma 634.000, padahal di perkiraan para analis ekonomi, ahli ekonomi bahwa penjualan rumah baru adalah 677.000. Sedangkan realita hasil survei adalah secara statistik pemerintah 634. Maka ini menandakan ekonomi menjadi lemah, dolar melemah, jadi ditandai dengan warna merah. Terus kita lihat foldernya apa tuh? Foldernya kan folder medium, kurang bagus. Nah ini kita lihat sekarang. Nah ini, nah kayak gini aja. Ini kan sudah mendekati jam 4. Tunggu 5 menit. Kita lihat kan ada itu waktunya. Kan sudah, ini kan jam 1:21, jam 9 USD. Ini folder merah ini impact-nya kuat, bagus, apa? Berat ke mata uang. Kita akan melihat 5 menit lagi apa yang akan terjadi terhadap itu. Harga dolar. Karena harga dolar kan bersifat negatif terhadap apa? Nah, dari analisa mata uang, analisa struktur, kita lihat merah. Cuma kan berdasarkan analisa apa? Analisa price action, Quasimodo, nggak bisa kita ambil kesimpulan apa-apa. Karena kita pastikan belum ada kaki ini, kakinya belum ada.
kaki kebalikan nilai yang jual. 4 menit, 27 menit lagi kita akan melihat, karena perkiraan para ahli ekonom di sini 67,8. Apa mau saya artikan? Tingkat indeks komposisi rangkuman komposit berdasarkan survei konsumen yang sudah disurvei. Oh, ini ekonomi gabungan, apa? Tingkat ekonomi gabungan, rangkuman ekonomi gabungan. Jadi sangat penting, makanya efeknya merah. Data karena kita lihat apa aktualnya berapa berdasarkan perhitungan pemerintah. Kalau forecast ini berarti perhitungan analisa ekonomi, ahli ekonomi bilang 67,8 gitu. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Jangan khawatir ya, karena ada akan saya bagi e-booknya. Jadi kalau misalnya gini akan agak sedikit gambling sih ya, karena harga itu akan lebar, sangat lebar. Jadi itu namanya news trading, trading pakai berita. Nah, bagi para pengguna news trading, biasanya dia melihat ini sebuah sinyal loh ini, misalnya ada sumbu panjang kayak gini, bagi seorang news trader berita, ini yang tiba-tiba muncul gitu. Kita kan nggak tahu, nggak bisa. Sumbu kayak gini nih ada salah satu pertanda buat dia. Sumbu ini kalau bagi seorang muslim. Nah ini masih pending kan karena baru datanya belum. Nah bagus berarti untuk dolar, bisa lihat kan di layar. Bagus untuk dolar, berarti mata emasnya akan turun. Itu analisanya. Nah ini bisa jadi pertanda nih buat si
trader pada saat berita karena ada penolakan yang besar terhadap harga 2347. Ini harga 2347 ditolak sama dia. Nah, sumbu ini adalah tanda harga menolak. Harga menolak 2347, harga 2347. Sumbu ini. Lihat kan sumbu merah panjang ini. Itu bisa kita lihat. Ada pertanyaan lagi nggak? Bisa aja. Bisa pakai uang sendiri atau kita mencari menggunakan namanya prop firm. Jadi kita kita tunjukkan dulu skill kita ke perusahaan investasi di Amerika atau luar negeri. Nanti mereka akan kasih sertifikat ke kita. Dan kita bisa mengelola dana mereka, nanti akan dapat hasil. Tapi dengan dana sendiri juga bisa. Kalau apa? $7 kalau rendah paling $7. Sekali. Ya, karena kita kan ingin menjaga emosi. Nah, kita lihat di sini kan tidak sesuai antara gerakan harga sama berita. Dan di sini biasanya orang terkecoh. Mereka menjual padahal harga. Nah, jadi bagusnya kita menunggu struktur sih di amannya. Beritanya harusnya kan emas turun, tapi ini beritanya malah naik untuk saat ini. Jadi sebaiknya kita menggunakan struktur untuk trading itu karena dia lebih terukur aja. Dan hindari berita-berita besar. Karena misalnya kita begini, kita kan bisa udah entry kan di sini entry. Bisa kita entry di sini. Bisa kita entry sell di sini kan. Kan kita melihat ini ngejebol kan. Langsung kita tanpa konfirmasi langsung main entry aja. Kemudian kita taruh stop loss di atas yang hijau ini. Mungkin ya kerugian sekitar $4. $4-5 kan udah rugi tuh. Kita langsung main masuk tanpa kita menunggu koreksi. Rupanya harga salah. Kalau memang kita masih itu mau entry lagi, kita lihat lagi ini. Ini merah lagi, kita mau entry lagi. Yang ini yang merah, ada candlestick merah di bawah ini. Entry lagi, akhirnya nggak selesai-selesai. Soalnya banyak kan Iya, terakumulasi minusnya. Itu yang harus diwaspadai sih. Rugi lagi $4 lagi. Wah, sudah salah nih.
Akhirnya kita benar-benar entry pada sini buy kan. Kemudian jarak dari buy ke itu berapa? Kita entry di sini $9 lah. Kita ukur 9 pips. Nah, makanya kita cuma untung $1, jadi terlalu terbawa emosi. Gitu. Kemudian kita melihat logika apa yang disajikan oleh harga gitu, price action itu, daripada kita mengikuti emosi, jadi kita melihat logika gerakan harga seperti ini ya koreksi langsung. Karena kalau kita mau kita lihat ini kan di sini harga ini di break sama ini entry loss. Ternyata enggak lah, masih sell ini jual. Entry lagi loss, gagal lagi. Kita terlalu sangat emosional. Ini kita sajikan, kita tunggu dulu ada nggak koreksi. Yaitu ini yang paling tepat gitu lah. Jadi, kita jauh dari terlalu emosi tradingnya, karena akan hancur strategi, dan itu menunjukkan bahwa kita tidak disiplin terhadap strategi. Harusnya kita disiplin mengikuti rules, aturan yang kita sudah buat, yaitu dengan bisa kita kan udah bayar gini kursus gitu kan, kita harus ngikutin real strateginya itu. Dan kita udah meluangkan waktu, duit, tenaga, waktu, capek juga kan untuk belajar, jadi kita ikuti aja aturannya. Tentu aturan yang diikuti itu aturan yang sudah pernah dites oleh guru-guru kita. Gitu aja sih. Oke, saat ini sampai ini ada lagi yang mau ditanya? Nah, terus itu ada saya mau kasih tahu juga, itu hasil dari FOMC itu ada 2 tindakan. Satu namanya hawkish. Yang kedua dovish. Nah, itu dovish, hawkish dari kesimpulan ini, dari kesimpulan meeting rapat itu, hawkish berarti dia ingin bertujuan menguatkan dolar, sedangkan dovish itu hasil rapat itu dia memberikan keraguan atau melemahkan ekonomi Amerika, jadi dovish agak angsa gitu loh, maksudnya agak keangsa-angsaan gitu. Kalau hawkish ini sesuai dengan gaya patriotisme Amerika yang kayak elang gitu, dia terbang tinggi, kuat, gagah gitu, berani. Jadi keputusan FOMC itu ada berdasarkan dua istilah yang diberikan orang-orang, hawkish dan dovish. Oke ya, kita jadi gimana itu selama ini ada nggak maksudnya selama belajar ada nggak manfaat itu? Iya, terus sudah ada keluarga anak
Oh, apa? Oh, usia berapa? Oh, masih muda ya. Iya, kalau misalnya ada resiko-resiko apa ya, baru kena masalah kena tipu gitu pasti akan sangat pusing sekali. Ya, nanti apa yang saya ajarkan ini atau bukunya nanti saya kirimkan itu bisa dipelajari ulang-ulang karena walaupun pindah guru juga itu juga yang diajarkan akan sama juga. Karena saya kan selama ini belajar juga pindah-pindah guru itu sama aja juga yang mereka setelah saya bertahun-tahun loh. Apa yang mereka ajarkan sama aja gitu loh. Jadi ini rangkuman juga dari apa yang sudah ada. Sama aja sebenarnya. Cuma kadang kita tertipu dengan gimmick hadiah-hadiah apa profit cepat seperti itu. Jadi kadang kita ingin karena itu saja sih. Oke ya, kita manajemen risikonya dan kita semoga bisa belajar dan sukses ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.